Kamu ngerasa nggak sih semakin bertambahnya usia kok kayaknya makin susah nih buat kita percaya sama orang. Dikit-dikit curigaan, dikit-dikit insecure, dikit-dikit khawatir. Takut aja gitu rasanya orang-orang ngecewain kita. Takut kalau orang cuman manfaatin kita. Takut kalau misalnya ujung-ujungnya dia nggak ngasih benefit positif apa-apa buat diri kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk simak sama-sama di episode terbaru Curhat Bareng Indah. Semakin bertambahnya usia, tentu kita juga sadar ya Sobat DRV bahwa pengalaman kita juga semakin bertambah. Berbagai macam peristiwa sudah kita lewati di sepanjang kehidupan kita. Mulai dari peristiwa yang menyenangkan, peristiwa yang menyebalkan, peristiwa yang menyedihkan, sampai peristiwa yang membuat kita merasa amat sangat bahagia. Hal ini sangat wajar mempengaruhi berbagai macam kondisi di tubuh kita, baik secara fisik maupun secara mental. Dalam hal ini kita perlu memahami bahwa trauma dan juga pengalaman adalah aspek yang sangat berkaitan satu sama lain. Ketika kita memiliki pengalaman tertentu, tentu saja hal ini akan berdampak pada bagaimana respon kita di kemudian hari. Jika kita punya pengalaman tidak menyenangkan, hal itu biasanya cenderung akan menyebabkan trauma untuk membuat kita jadinya takut atau khawatir ketika menghadapi situasi yang saat ini. Maka dari itu, ketika kita menghadapi situasi saat ini yang serupa seperti pengalaman kita sebelumnya, kita cenderung jadi punya alarm nih dalam tanda kutip untuk bisa menilai pengalaman ini. Kalau ternyata kita menghadapi situasi yang kurang menyenangkan, otak kita nih akan bilang kalau sebenarnya hal ini tuh pasti akan jadi tidak menyenangkan nih untuk saya ke depannya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dipengaruhi oleh trauma. Adanya hal-hal yang kurang menyenangkan yang terjadi di masa lalu yang mempengaruhi bagaimana pendapat dan respon kita di masa sekarang. Faktor yang kedua adalah rasa aman dan kepercayaan yang dipengaruhi oleh otak. Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, bagaimana pengalaman kita sebelumnya itu mempengaruhi bagaimana penilaian di otak kita sehingga berdampak pada tindakan ataupun respon kita di masa sekarang. Ketika kita mengalami permasalahan ataupun kejadian yang kurang menyenangkan, otak kita ini memberikan warning ataupun pertanda bahwa hal ini adalah hal yang berbahaya. Hal ini adalah hal yang tidak menyenangkan. Sehingga dia memberikan tekanan ataupun sinyal di dalam otak kita bahwa ini bukan hal yang bagus nih. Jadi kalau bisa suatu saat nanti jangan sampai ini terjadi lagi. Atau dalam kata lain, otak kita itu selalu ngasih sinyal sebelum sesuatu terjadi ketika memang menangkap hal-hal yang kurang lebih serupa dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Yang berikutnya adalah budaya kuat sendiri dan tekanan mental. Saat ini kita memang tidak bisa melepaskan stigma budaya dan lingkungan sosial tentang bagaimana seorang individu bertumbuh. Banyak sekali orang-orang yang seringkali menuntut kita untuk harus selalu kuat, harus bisa selalu menghadapi segala situasi sendirian. Nah, budaya ini yang kemudian membuat kita merasa kalau kita percaya sama orang, kalau kita minta tolong orang, kalau kita mengandalkan orang, oh artinya berarti kita nggak kuat dong. Padahal sebenarnya sebagai makhluk sosial, bukankah seharusnya kita justru bisa saling percaya ya sama orang-orang yang ada di sekitar kita? Mempercayai orang lain adalah bentuk dari bagaimana kita bisa menjaga interaksi sosial agar supaya hubungan kita dengan orang lain bisa tetap terjaga dengan baik sampai ke depannya. Nah, kalau misalnya kondisinya udah terjadi seperti ini, apa dong yang bisa kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah take it slow, pelan-pelan, satu persatu, secara perlahan. Cobalah untuk memahami apa sih yang sebenarnya selama ini kita takutkan, apa sih yang sebenarnya selama ini kita khawatirkan. Coba untuk tidak mengeneralisir atau tidak selalu mengaitkan satu kejadian dengan kejadian lain, satu orang dengan orang lain, karena biar bagaimanapun, sebanyak apapun pengalaman yang sudah kita lalui, kita menghadapi situasi yang pasti berbeda. Kita menghadapi orang-orang yang juga pasti berbeda. Dan tentu saja, situasi yang berbeda, orang-orang yang berbeda akan menghasilkan pengalaman yang juga berbeda. Alangkah lebih penting untuk kita bisa berfokus pada situasi itu, saat itu, dan orang itu. Tidak hanya berpatokan pada orang yang dulu pernah menyakiti kita atau orang-orang yang dulu pernah memberikan hal-hal buruk pada kita, dan tidak hanya berpatokan pada situasi yang dulu kita rasa tidak menyenangkan. Perlahan cobalah untuk mulai menjalani kehidupan kita yang sekarang, mencoba untuk mempercayakan orang-orang. Kalaupun ternyata ketika dijalani lagi-lagi dia memberikan hal buruk pada kita atau lagi-lagi dia mengecewakan kita, ya nggak apa-apa, toh dari situ kan juga kita bisa belajar. Tapi yang terpenting adalah jangan dulu membuat mental block atau jangan dulu membuat batasan, padahal untuk mencoba saja belum, padahal untuk memulai kenal dengan orang baru saja belum. Jadi intinya jangan sampai kita membatasi sesuatu terhadap hal yang bahkan belum pernah kita coba lakukan.